Poluan yang bakar suami sesama polisi di Jawa Timur syok hingga trauma. Kondisi poluan yang bakar suaminya sesama polisi di Jawa Timur disebut syok hingga trauma. Keadaan Bribtu FN, poluan di Jawa Timur setelah membakar suaminya sesama polisi hingga meninggal itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Sebab Bribtu FN tak menyangka suaminya yang juga polisi, Bribtu RDW akan tewas di tangannya. Bribtu RDW meninggal dengan luka bakar di sekujur tubuhnya setelah dibakar istrinya sendiri yang poluan, Bribtu FN. Sebelum dibakar, Bribtu RDW sempat diborgol tangannya oleh istri. Terungkap keadaan Bribtu FN, poluan di Mojokerto, Jawa Timur, yang membakar hidup-hidup suaminya hingga tewas. Korban diketahui juga berprofesi sebagai polisi, berinisial Bribtu RDW. Diduga, aksi keji itu dilakukan Bribtu FN lantaran tersulut emosi korban kerap menghabiskan uang untuk judi online. Akibat perbuatannya, Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, mengatakan saat ini Bribtu FN masih merasa syok dan trauma atas kejadian tersebut. Penyelidikan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Sementara ini, kami terapkan pasal KDRT, jelas Dirmanto, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, dikutip dari surya.co.id. Kendati sengaja melakukan aksi keji itu, Bribtu FN disebut tak menyangka sang suami akan tewas di tangannya. Terlebih, korban tewas dengan kondisi tragis karena mengalami luka bakar 90%. Nanti kita tunggu saja, sekarang masih diperiksa terus, dan yang bersangkutan masih trauma, jelasnya. Untuk itu, pihak penyidik telah melibatkan anggota tim psikiatri dari pihak bidang kedokteran dan kesehatan, Bidokes, Polda Jatim, untuk memberikan pendamping psikis terhadap Bribtu FN dan ketiga anaknya. Almarhum dinas di Kecamatan Sabara di Polres Jombang. Kesehariannya seperti apa dari profil korban ini? Kalau kegiatannya sehari-hari, beliaunya baik, pendiam, jadi nggak menurut saya baik lah. Tidak ada tanda-tanda persoalan. Kok tidak ada? Korban terakhir di Polres Jombang kapan? Kenapa? Korban terakhir di Polres Jombang kemarin Kemarin dinas. masih dinas dia. Jadi sebelum kejadian masih dinas. Kemudian saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali ya. Sempat ngobrol soal apa terakhir ketemu sama korban? Saya hanya ngobrol sama tuh, kok ada di sini Ian dan saya sudah pindah di sini, gitu aja. Seorang poluan di Mojokerto, Jawa Timur tega membakar suaminya yang juga anggota polisi. Korban akhirnya meninggal dunia setelah mengalami luka bakar 96%. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Danit mengatakan, Bribtu RDW 28 tahun menghembuskan napas terakhir di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Minggu 9 Juni 2024 siang. Jenazah selanjutnya dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Sementara itu, polisi telah menetapkan poluan berinisial Bribtu FN 28 tahun sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Pelaku tinggal bersama korban dan ketiga anaknya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, Bribtu FN dan Bribtu RDW bertengkar pada Sabtu 8 Juni 2024. Penyebabnya,
karena korban menghabiskan uang gajinya untuk bermain judi online. Padahal, kebutuhan rumah tangga semakin meningkat karena keduanya baru dikaruniai anak kembar. Bribtu FN yang kesal pun akhirnya membakar tubuh suaminya menggunakan bensin yang sebelumnya telah disiapkan. Pasca kejadian, pelaku langsung membawa korban ke rumah sakit sambil menyesali perbuatannya. Namun nyawa Bribtu RDW tak dapat diselamatkan karena luka bakar serius yang dideritanya. Jadi begini rekan-rekan, yang pertama tentunya kita prihatin ya atas kejadian tersebut. Pak Kapolda menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban. Kemudian yang kedua ada beberapa mungkin yang perlu kami sampaikan secara singkat. Karena apa, yang bersangkutan saat ini Bribtu FN ya selaku tersangka yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka masih trauma mendalam ya, terkait dengan peristiwa ini. Namun demikian, dari hasil gelar perkara dan olah TKP sudah ada beberapa mungkin yang perlu bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Yang pertama yaitu kronologis, bahwa kronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cekcok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan. Tidak jauh dari TKP itu ada sumber api, sehingga terperciklah di situ, akhirnya membakar yang bersangkutan. Kemudian dibawa oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk menolong yang bersangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Ya, sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Ya, kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif ya rekan-rekan sekalian, bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, ini dipakai untuk mohon maaf ini main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 Reskrim Renakta ini masih trauma yang mendalam. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Soal statusnya kan sudah tersangka, Komandan. Ya. Nah, untuk konstruksi hukumnya, Komandan, itu lebih ya, mana? Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa sekarang? Korban pada pukul 12.54 tadi dinyatakan meninggal dunia. Dan ada informasi sebelum melakukan pembakaran terhadap korban, pelaku ini juga sempat ada ancaman kepada korban, menyampaikan bahwa kalau tidak pulang maka anaknya akan saya bakar. Nah, seperti apa kondisi anaknya sekarang? Di hasil pemeriksaan yang kami lakukan, informasi yang kami terima dari penyidik bahwa korban ini pulang kemudian cekcok. Karena apa ya, kejengkelan istri itu tadi ya. Karena memang perilaku almarhum ini menghabiskan uang yang harusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipakai untuk main judi online. Dan saat kejadian itu anaknya melihat tidak? Pada saat kejadian yang kami terima dari penyidik ini, anaknya sedang diasuh oleh baby sister atau pembantu rumah tangga yang ada di sana ya. Tidak ada di rumah, jadi sedang dibawa pergi sama baby sister ya. Apakah ada pendampingan juga untuk anaknya? Gimana? Pendampingan psikologis untuk anaknya karena ibunya kan kita depresi. dampingi, baik itu anaknya ini sedang lakukan pendampingan oleh Polres Mojokerto Kota. Kemudian yang tersangka ini juga di Polda Jatim sedang kita dampingi
Demikian rekan-rekan. Izin dan untuk upaya penganiayaan yang ini sebenarnya itu adalah yang kesekian kali atau yang baru pertama kali? Ini baru pertama kali, ya, baru pertama kali karena saking jengkelnya itu. Karena kan gini, rekan-rekan, si saudara FN ini kan memiliki 3 anak yang masih kecil. Yang pertama itu umur 2 tahun, yang kedua itu umur 4 bulan. Ini kan makin banyak membutuhkan biaya. Mungkin kejengkelan itu yang membuat akhirnya kilaf ya saudara nih, FN ini kilaf ya. Dan tersangka itu sekarang sudah di sini, Sudah ditahan. dan ditempatkan di ruang khusus atau seperti apa? Ya sekarang sedang ditahan, sekarang ditangani ranah ya. Dan Karena kan lagi trauma beliau ya, jadi ada perlakuan khusus kepada yang bersangkutan. sosok si tersangka ini kan oknum anggota lah, ini nanti untuk penanganan hukumnya seperti apa? Apakah nanti akan dipidana dulu atau dietik dulu? Ya nanti kita tunggu saja ya. Sekarang kan lagi diperiksa terus, dan saya sampaikan tadi yang bersangkutan sedang masih trauma, ya, masih trauma. Dan penetapan tersangka berarti hari ini ya? Iya, tadi. Dan izin dan untuk semacam edukasi, artinya kan Polri sejak zamannya Pak Luki ataupun Pak Niko ataupun Kapolda sebelumnya kan punya program pendampingan terhadap pasutri anggota, yaitu seperti apa komandan untuk Ya kita terus program ya, semacam kita itu terus antisipasi? melakukan antisipasi ya, kita sudah mendatakan mapping anggota-anggota yang memang mempunyai masalah dan kelihatan. Kadang-kadang kan anggota ini punya masalah tapi tidak kelihatan, kan gitu kan. Yang tahu hanya mereka berdua, kan gitu. Ini kita terus lakukan mapping untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal ini tidak terjadi lagi. Iya ya, dengan bukti kan? sementara ini ya mungkin sisa bensin ya, yang disiramkan itu sama beberapa yang ada di TKP ya. Itu aja ya. Itu aja ya rekan-rekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.